Putri. Hari ini saya menjelaskan penyakit salah satu penyakit tulang yaitu osteopetrosis. Osteopetrosis sendiri, osteo itu artinya tulang, petrosis adalah batu. Jadi osteopetrosis itu tulang yang seperti batu, tulangnya lebih padat dari tulang orang normal seperti biasanya. Definisi osteopetrosis adalah kelainan tulang di mana tulang menjadi terlalu padat, tapi dia lebih rapuh dan mudah patah. Kondisi ini terjadi karena gangguan pada sel osteoklas, yaitu sel menghancurkan jaringan tulang lama. Akibatnya tulang tumbuh tidak normal karena jaringan yang lama tidak dihancurkan osteoklas, tapi tulang yang baru itu udah tumbuh lagi. Jadi dia jadi padat gitu. Penyebab osteopetrosis adalah cuma satu, yaitu kegagalan berfungsi pada osteoklas. Nah, kegagalan berfungsi ini menjadi ngerubah karakteristik dari tulang. Jadi peningkatan densitas tulang, kayak tulangnya lebih besar nih yang ini. Terus pelebaran metafisis, putih-putihnya jadi lebih besar yang ada di antara diafisis itu. Nah, terus karena dia melebar, jadi menghilangnya rongga yang ada di rongga sum tulang yang ada di tulang. Nah, kelainan sel osteoklas dapat terjadi akibat mutasi genetik, yang umumnya diturunkan dari orang tua ke anak. Jadi ini penyakit kayak langka gitu. Ada beberapa gejala, yaitu pertama, tulang mudah patah meski terlihat padat. Kalau misalnya di ronsen dia kayak kelihatan tulang pada normal gitu, tapi di aslinya dia mudah patah. Yang kedua, pertumbuhan terhambat pada anak. Itu dia kayak tulangnya jadi meringkuk gitu, kayak nggak kayak anak pada umumnya. Terus yang ketiga ada anemia karena sumsum tulang terdesak. Terus yang keempat ada gangguan penglihatan dan pendengaran. Di situ mata anaknya terlihat menurun, itu gangguan penglihatan udah kena. Ini anemia dan gangguan penglihatan dan pendengaran itu udah termasuk yang parah, penyakit osteopetrosis yang parah. Terus yang terakhir ada infeksi sering terjadi akibat produksi sel darah menurun. Kenapa produksi sel darah menurun? Karena sumsum tulang itu kan tempat produksinya sel darah, getah bening sama saraf. Jadi dia nggak bisa diproduksi di situ karena rongganya itu udah menghilang, menyempit. Nah, terus pencegahannya ada bisa mengkonsumsi kalsium dan vitamin D, tapi harus sesuai anjuran dokter karena itu biasanya obat keras untuk tulang. Terus penyakit ini bawaan genetik, jadi tidak bisa dicegah sepenuhnya, tapi bisa dilakukan tes genetik sebelum kehamilan bagi keluarga yang beresiko. Jadi kalau misalnya dia bawa, bisa jadi dia maunya child free atau yang lainnya. Pengobatan yang pertama ada transplantasi sumsum tulang. Ini pengobatan yang tadi udah parah banget. Contohnya kalau udah parah banget tuh dia udah nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar, terus anemia karena tulangnya tuh udah nggak ada rongganya lagi. Nah, ini operasi transplantasi sumsum tulang. Ini operasi sumsum tulangnya itu pakai jarum jam CD. Jarumnya itu bentuknya huruf T terus gede. Nah, kayak gini jarumnya. Di sini jarumnya ini tajam, terus ini ada bolongan-bolongan buat sumsum tulangnya itu masuk ke dalam situ. Terus di tengah-tengahnya itu bisa diputar. Terus si pendonor tiduran di kasur rumah sakit gitu, terus posisinya tengkurap belakang, jadi di tulang belakangnya itu disuntikin pakai jarum jam CD yang gede tadi. Terus karena tulang itu kan keras, jadi dia harus diketok pakai palu, baru bisa masuk jarumnya ke dalam tulang sampai ke sumsum tulang. Nih, ini masukin terus diketok pakai palu, biar palu yang khusus, biar jarumnya masuk ke dalam sumsum tulang. Terus kalau sumsum tulangnya udah masuk, yang tengahnya tadi diputar buat diangkat, terus diganti sama tabung suntikan, biar nanti kalau ditarik gitu sumsum tulangnya masuk lewat lubang-lubang. Terus setiap itu diputar, tarik itu sampai jarumnya tuh keluar, terus sampai tabung suntikannya tuh penuh sama sumsum tulang. Terus kalau misalnya dia udah penuh, nanti kan dioperasi dijahit, habis itu pemulihannya sekitar semingguan buat si pendonor. Nah, si penderita diinfus pakai sumsum tulang tadi yang ada di yang tadi dihituin di
ini yang tadi diambil. Terus abis itu nah yang kedua ada terapi kalsitriol untuk membantu kerja osteoklas. Terapi kalsitriol itu dengan cara minum obat kalsitriol ini. Itu obatnya bisa berbentuk sirup sama kapsul. Jadi ada dua. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada mengonsumsi kalsium dan vitamin D. Ini tuh saling berkaitan karena kalsitriol itu mengandung kalsium dan vitamin D yang tinggi. Itu obatnya sifatnya keras, jadi harus diminum sesuai anjuran dokter. Sekian presentasi dari Devina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.